Oke, langsung saja kita akan belajar firman Tuhan sama-sama pagi hari ini. Boleh masuk ke PowerPoint saja langsung. Ya, slide pertama dulu. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang hal ini Bapak Ibu. Sama-sama katakan hikmat perubahan. 1, 2, 3. Iya, sebelum saya mengajak kita untuk belajar, saya rindu untuk kita mengulangi apa yang sudah lama kita tidak lakukan, ya. Saya mau mengajak setiap kita untuk kita mengucapkan tema tahunan kita. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ayo. Sudah lama rasanya kita tidak mengucapkan tema ini, ya. Boleh ikuti saya sama-sama katakan 2020. Berjalan dalam hikmat. Lagi katakan 2020. Berjalan dalam hikmat. Sekali lagi dengan antusias 2020. Berjalan dalam hikmat. Iya. Di situasi seperti ini, di kondisi seperti ini rasanya hikmat itu betul-betul sangat diperlukan ya Bapak Ibu ya. Rasanya tema ini sangat cocok untuk situasi kita seperti ini ya. Bahwa betul-betul di masa seperti ini kita butuh yang namanya hikmat begitu ya. Nah sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira dari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang menonton di rumah, siapa yang sudah bosan dengan perubahan yang terjadi sekarang? Siapa yang sudah bosan dengan new normal ya? Alah kemana-mana harus pakai masker, duduk harus ada jaraknya, kemana-mana habis itu semprot pakai hand sanitizer. Siapa yang sudah mulai bosan dengan perubahan-perubahan yang seketika, cepet banget. Rasanya 6-7 bulan yang lalu kita enggak seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Kita masih bisa berjabat tangan, kita masih bisa cipika-cipiki sama orang ya. Kita masih bisa kemana-mana gak usah pakai masker. Tiba-tiba sekarang kita harus berubah secara drastis, cepat sekali. Lalu kita dituntut untuk kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Siapa yang sudah mulai bosan Bapak Ibu? Next, coba. Faktanya, saya mau kasih tahu fakta gini Bapak Ibu. Bahwa kehidupan diciptakan oleh Tuhan untuk terus mengalami perubahan. Ini fakta. Dari dulu dunia diciptakan, sejak hari pertama Tuhan menciptakan dunia sampai sekarang, dunia diciptakan untuk terus mengalami perubahan. Ini enggak bisa tidak, pasti. Bahwa dunia terus berubah, dunia terus berubah, dunia terus berubah, itu fakta. Apakah perubahannya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Yang penting dunia akan terus berubah. Dan manusia diciptakan oleh Tuhan untuk masuk di dalam perubahan itu. Begitu. Jadi kita ada di dalam perubahan itu. Manusia diciptakan untuk selalu berubah dan bertumbuh. Sama-sama katakan aku mau berubah dan bertumbuh. Amin. Next. Ya, ada seorang filsafat Yunani Bapak Ibu, dia namanya Heraklitus. Dia pernah mengungkapkan sebuah peribahasa seperti ini. Kita tidak mungkin dalam bahasa Indonesia, pasti dalam bahasa Yunani, saya translatekan gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin orang Yunani kok bisa bahasa Indonesia ya, bukan. Itu saya translatekan dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan. Dia mengungkapkan sebuah peribahasa seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa mencelupkan kaki kita ke dalam air sungai yang sama. Itu Heraklitus bilang begitu. Jadi waktu kita mencelupkan kaki kita ke air sungai untuk yang kedua kalinya, maka air sungai itu sudah berbeda. Gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa mencelupkan kaki kita ke dalam air sungai yang sama. Artinya apa? Artinya yang dia mau ungkapkan adalah esensi dasar kehidupan adalah perubahan. Esensi dasar kehidupan adalah perubahan. Sama-sama katakan perubahan. Iya, coba next lagi. Apa sih yang berubah dari hidup kita sekeliling kita Bapak Ibu? Ya. Teknologi berubah. Dulu orang mengenal teknologi transportasi itu hanya kuda, keledai. Ya, saya hampir salah ngomong kedelai Bapak Ibu ya, nggak mungkin kita naik kedelai. Keledai gitu. Lalu kemudian teknologi berkembang, muncullah sepeda, muncullah motor, muncullah mobil. Sekarang ada yang namanya mobil hybrid Bapak Ibu. Ada istilahnya mobil hibrida. Mobil hibrida itu apa? Kalau kita kenal mobil sekarang itu sumber energinya cuma satu, yaitu bensin, begitu ya. Sementara mobil hibrida dia punya dua sumber tenaga, dua sumber energi, bensin dan listrik.
Teknologi berkembang terus. Dulu orang tidak mungkin berpikir, wah gimana caranya orang bisa bepergian dengan cepat di atas awan. Orang dulu tidak mungkin mikir seperti itu. Tapi sekarang ada. Kenapa? Karena teknologinya berubah, berkembang. Komunikasi berubah. Dulu orang untuk berkomunikasi butuh waktu yang lama. Dengan jarak yang jauh butuh waktu yang lama. Dengan surat. Lalu ada lagi teknologi lokal, komunikasi lokal kita ya, namanya kentongan ya. Itu alat komunikasi kita zaman dulu Bapak Ibu, betul ya? Kalau suaranya satu kali dan berulang, tuk 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 tuk, itu artinya ada yang meninggal. Begitu ya, kalau nggak salah saya baca di internet begitu. Artinya ada yang meninggal. Jadi itu berita kematian, berita duka, satu dan berulang. Kalau bunyinya 4 kali dan berulang, tuk 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 tuk, ya. Itu katanya ada bencana alam, ada banjir begitu. Ya, nanti kalau bunyinya tuk 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 tuk, itu mie ayam ya. Ya, itu mie ayam. Ya, atau kalau enggak azan maghrib kan gitu kan. Tuk 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 buk buk buk. Nah, itu azan maghrib gitu. Nah itu alat komunikasi kita. Sekarang muncullah handphone. Handphone dulu gede-gede Bapak Ibu ya, batu bata gitu kan. Itu untuk dilempar ke maling, malingnya pingsan. Itu gede banget. Sekarang handphone semakin tipis dan semakin kecil. Komunikasi berubah, alat komunikasi berubah. Karena alatnya berubah, maka sistem komunikasinya pun berubah. Anak-anak sekarang, anak-anak kecil zaman sekarang coba disuruh ajak ngobrol secara verbal Bapak Ibu, kurang. Betul ya? Dibandingkan dengan orang-orang tua dulu kalau diajak ngobrol secara verbal, wah enak. Karena sekarang anak-anak di era sekarang sudah terbiasa ngadep layar, jadi terbiasa dengan ngetik-mengetik. Lalu kalau mau diajak ngobrol secara verbal akan berkurang rasanya, begitu. Maka komunikasi pun berubah. Apalagi yang berubah di sekeliling kita? Moral berubah, cara bisnis kita berubah, pandangan politik pun berubah, semuanya berubah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola ibadah yang diubah. Ada pola ibadah yang diubah. Nah untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang menonton di rumah dan belum menonton khotbah minggu lalu, bagi Bapak Ibu yang mau menonton nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi gitu ya. Bapak Ibu boleh tonton di link deskripsi. Saya sudah jadi seperti YouTuber Bapak Ibu ya sekarangnya di depan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah nonton ini, khotbah ini, Bapak Ibu boleh tonton videonya. Ada di kolom deskripsi. Jadi semuanya berubah Bapak Ibu. Semuanya berubah. Sekali lagi esensi dari kehidupan adalah perubahan. Dari dulu sampai sekarang berubah terus. Tapi ada yang tidak berubah. Ini rumusnya. Next coba. Ada perubahan yang membawa kita kepada hal yang baik, ada juga perubahan yang membawa kita kepada kesusahan. Mau tidak mau, kita ada di dalam perubahan itu. Nah, di tengah dunia yang terus berubah, ada yang tidak berubah. Saya akan sampaikan dengan cepat saja, saya usahakan dengan cepat. Yang pertama yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya adalah firman Tuhan. Sama-sama katakan firman Tuhan. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berubah-ubah terus, tidak akan sama seperti semula. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Alkitab berkata seperti itu. Janji yang Tuhan sampaikan kepada Abraham beberapa tahun yang lalu. Janji yang Tuhan sampaikan kepada Ishak beberapa tahun yang lalu. Janji yang Tuhan sampaikan kepada Daud beberapa tahun yang lalu. Janji yang Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara beberapa tahun yang lalu itu masih sama. Tetap Tuhan tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Pegang janji itu, jangan goyah. Tuhan itu bukan pribadi yang pelin-pelan Bapak Ibu, betul. Waktu dia berkata sesuatu, maka firman-Nya itu tetap. Katakan amin. 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 Ada janji kesembuhan, ada janji pemulihan, ada janji damai sejahtera. Alkitab mencatat itu untuk saya dan saudara. Mari pegang itu, karena firman Tuhan tidak berubah. Yang kedua, next. Yang tidak berubah, kedua adalah pribadi Allah. Sama-sama katakan pribadi Allah. Pribadi Allah. Iya.
Pengkhotbah 3 ayat 14 berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kemuliaannya tidak berubah, pribadi Allah tidak berubah. Next, lanjut. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga yang tidak berubah adalah standar moral dan tuntutan Allah kepada manusia. Ini penting. Ini tidak berubah. Walaupun situasinya berubah, kondisinya berubah, standar moral dan tuntutan Allah kepada manusia ini tidak berubah. Matius 5 ayat 48 berkata, harus kamu sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Itu bukan wejangan, itu bukan saran, tapi itu perintah. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Mungkin kita berkata, Tuhan sulit Tuhan. Di masa seperti ini, di kondisi seperti ini, untuk aku mencapai kesempurnaan sama seperti Bapa sulit. Mbok diturunin, kita nego sama Tuhan. Tuhan diturunin sedikitlah standar moralnya. Enggak bisa Bapak Ibu. Standar dan tuntutan Tuhan kepada kita tetap sama. Mau masanya berubah seperti apa, mau keadaannya mau seperti apa, standarnya Tuhan tetap segitu. Jangan turun-turunkan standarnya Tuhan. Oh, Tuhan maklum kok kalau aku seperti ini. Oh, Tuhan bisa kok terima kalau aku enggak kudus. Oh, bisa kok kalau aku enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, sulit kok kondisinya. Nonton handphone sambil nonton ibadah online sambil makan gitu. Enggak apa-apa, Tuhan juga. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti. Enggak Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu, harus saya katakan maaf. Standar moral tuntutan Tuhan kepada manusia tetap segitu, itu enggak berubah. Yang mengerti katakan amin. Iya. Next, yang keempat. Yang tidak berubah adalah jalan keselamatan. Itu enggak berubah. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa mau kepada Bapa harus lewat aku, enggak bisa enggak. Ada situasi begini Bapak Ibu, akhir-akhir ini anak-anak muda sering disamarkan. Ini kalau ada anak-anak muda yang nonton juga ya, perhatikan. Sering disamarkan, akhir-akhir ini banyak sekali pemahaman bahwa semua agama sama. Mulai itu, dari dulu memang sudah ada pemahaman itu. Tapi semakin kesini saya nonton YouTube dan sebagainya, media sosial. Banyak sekali anak-anak muda yang mulai terpengaruh pikirannya bahwa iya ya semua agama itu sama. Kalau Bapak Ibu ada orang yang berkata begitu sama Bapak Ibu bisa bilang, oke, kalau kamu pemikiranmu seperti itu, kamu mau gak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh gak bisa, pasti gitu kan. Katanya sama, kalau sama ayo ikuti kepercayaanku. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau atau tidak? Harus saya katakan jalan keselamatan itu gak bisa, oh iya semua agama juga pasti selamat kok. Enggak, harus saya katakan tidak. Bahkan Kristen pun tidak mempengaruhi keselamatan. Hanya keselamatan hanya didapat oleh Yesus. Itu aja. Orang mulai menurun-nurunkan, nggak percaya Yesus nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok murtad dari Tuhan nggak apa-apa. Toh semua agama juga sama aja. Enggak, harus saya katakan tidak. Yesus tidak pernah menciptakan agama. Tuhan Yesus tidak turun ke dunia untuk agama Kristen, enggak. Bahkan Tuhan pun tidak khusus untuk orang Kristen, enggak. Saya percaya Tuhan Yesus untuk segala suku, bangsa, umat manusia, dan semua agama Tuhan Yesus ada. Tapi yang satu harus kita percaya, yang kita yakin adalah jalan keselamatan hanya kepada Yesus. Bukan Yesus adalah salah satunya, bukan. Yesus adalah satu-satunya. Mau selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah titik. Itu enggak berubah. Ya, lanjut. Next ya. Yang tidak berubah, nah ini yang kelima. Yang tidak berubah adalah cara menyenangkan hati Tuhan. Ini tidak berubah. Oh, gereja sana lagi tren nih lagu ini, lagu A. Aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau juga ikut nyanyi lagu A. Oh, gereja sana lagi tren nih musik yang seperti ini. Kita ikutin tren yuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Enggak bisa.
Cara menyenangkan hati Tuhan bukan dengan mengikuti tren, enggak. Tidak mengikuti apa yang sedang berkembang di masa kini, enggak. Cara menyenangkan hati Tuhan tetap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu saja. Nah, jadi coba next, kesimpulan awal. Kesimpulan awalnya begini Bapak Ibu. Di dalam perubahan, tadi kita lihat ya, ada banyak yang berubah, teknologi, komunikasi, moral dan sebagainya, politik. Di dalam hal yang berubah, di dalam perubahan yang terjadi, ada yang tidak berubah. Ini kesimpulan awal. Rumusnya seperti itu. Di dalam perubahan yang terjadi, ada yang tidak berubah. Oke, saya akan mengajak kita untuk kita belajar sama-sama dari satu tokoh, namanya Daud. Nanti Bapak Ibu bisa cek, Bapak Ibu bisa perhatikan apa yang berubah dari Daud dan apa yang tidak berubah dari Daud. Ya, ini baru masuk firman Tuhan Bapak Ibu ya. Tadi masih intro, ya. Ini baru firman Tuhan ya. Ya. Tadi intronya panjang sekali memang. Ya, ya, ya oke. Coba next. Oke. Bapak Ibu boleh siapkan dulu Alkitabnya, coba kita buka. Saya nggak cantumkan di depan, saya tidak cantumkan di depan. Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Ibu Gembala boleh minta tolong bacakan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu, proses dari Daud belum menjadi apa-apa sampai dia jadi raja, ada banyak perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya, apa itu perubahannya itu apa gitu. Dan di dalam perubahannya Daud itu ada juga yang tidak berubah dari Daud gitu. Oke ya. Kejadian dari dia belum menjadi apa-apa sampai dia jadi raja, ini tidak tiba-tiba. Ada perubahan yang terjadi di dalamnya. Oke, next. Oke. Yang pertama adalah dia jadi gembala kambing domba. Ini waktu dia belum jadi apa-apa. Saya ceritakan, saya simulasikan, Bapak Ibu perhatikan apa yang tidak berubah dari Daud. Waktu dia lagi menggembala, ada kambing domba di sebelahnya mungkin lagi makan, cuman 2-3 ekor, lalu dia bernyanyi. Tuhan adalah gembalaku, pakai kecapinya, takkan kekurangan, sini, takkan kekurangan aku, enak ya, makan gitu. Enggak, Daud lemah lembut, Daud enggak mungkin gitu. Kalau saya mungkin gitu, gitu. Enggak, Daud enggak gitu, enggak. Dia membaringkan sambil diusap-usap gitu kan, gitu. Oke, itu yang pertama. Daud sebagai gembala kambing domba. Next, coba. Ya. Lalu berikutnya Daud menjadi musisi kerajaan. Saul mendengar bakatnya Daud, lalu panggil Daud ke sini. Sementara Saul kerasukan roh jahat, lalu Daud menyanyikan pujian. 1 Samuel 16 ayat 22 sampai 23. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saya percaya Daud menyanyikan lagu pujian, tidak mungkin nyanyi lagunya KKI. Nggak mungkin dong. Saul, tiba-tiba Daud, aku bukan bonekamu. Nggak mungkin, tidak mungkin. Pasti lagu pujian dong, ya kan? Panggil Daud ke sini cepat. Daudnya datang. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh. Nggak mungkin. Pasti Daud nyanyi lagu pujian, gitu.
Sampai roh jahatnya itu pergi, pasti lagu pujian. Gitu. Oke, lanjut ya dengan cepat. Ya, setelah Daud menjadi musisi kerajaan, dia sekarang menjadi pahlawan nasional. Dia lawan Goliat, lalu dia memamerkan Allah Israel. Kamu datang dengan pedang, kamu datang dengan tombak, tapi aku datang dengan nama Allah, Allah Israel. Dan supaya aku akan mengalahkan kamu akan mati di tangan orang Israel. Dan supaya orang-orang tahu bahwa Israel punya Allah. Dia memamerkan Tuhannya. Dia memamerkan kuasa Allah. Itu Daud, waktu dia menjadi pahlawan nasional. Oke, lanjut ya, next ya. Bapak Ibu sambil merhatikan ya, kira-kira apa yang tidak berubah dari Daud. Next, ya. Yang berikutnya, Daud menjadi buronan kerajaan. Saul mulai cemburu, Saul mulai iri kepada Daud. Lalu Daud kabur, sembunyi di dalam gua. Lalu dia bermazmur seperti ini. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Dan seterusnya bla 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 bla. Dia curhat sama Tuhan lewat nyanyian pujiannya dia. Itu waktu dia menjadi buronan kerajaan. Dikejar oleh Saul, dicari oleh Saul. Lalu dia memuji Tuhan. Next, berikutnya yang terakhir. Kemudian dia jadi raja. Setelah dia jadi raja, dia rindu memindahkan tabut Allah. Pernah saya khotbahkan waktu itu. Dia rindu memindahkan tabut Allah dari rumahnya Obed-Edom ke dekat istananya. Lalu di dalam perjalanan dia menari-nari. Dia melepas jubah rajanya lalu memakai baju efod. Ini yang seringkali orang salah persepsi. Daud itu tidak telanjang Bapak Ibu ya. Daud waktu menari-nari itu tidak telanjang tapi dia pakai baju efod gitu. Dia melepaskan jubah rajanya, lalu dia pakai baju efod, dia menari-nari untuk Tuhan, dia senang, dia memuji-muji Tuhan. Ya Bapak Ibu. Klik next, kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang berubah dari Daud dan apa yang tidak? Statusnya Daud berubah-ubah terus. Dari dia jadi gembala kambing domba, lalu dia jadi musisi kerajaan, dia jadi buronan pahlawan nasional, dia jadi buronan, akhirnya dia jadi raja yang besar. Statusnya berubah terus, ubah, kayaknya naik turun. Tuh saya bikinnya dari kecil membesar, jadi buronan kerajaan, jadi raja. Statusnya berubah terus, naik turun. Tapi yang tidak berubah dari Daud apa? Hati yang melekat kepada Tuhan. Amin. Statusnya berubah terus. Tapi hatinya yang rindu melekat kepada Tuhan itu tidak berubah. Ingat rumusnya tadi Bapak Ibu ya. Di dalam perubahan yang terjadi, ada yang tidak berubah. Gitu. Ada yang tidak berubah. Next. Mazmur 119 ayat 164, Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Daud 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Kata 7 di sini tidak berarti 7 kali secara harafiah Bapak Ibu. Kata 7 di sini itu artinya simbol. 7 di dalam Alkitab itu artinya sempurna. Bukan berarti Daud memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Apakah 7 menit, apakah 7 jam, enggak mungkin. 7 jam kali 7 udah 49 jam. Tidak mungkin itu satu hari, gitu kan. Apakah 7 detik, enggak, gitu. Bukan berarti Daud memuji Tuhan betul-betul 7 kali, enggak. Ini artinya Daud memuji Tuhan dalam kesempurnaan. Kesempurnaannya apa? Dalam segala situasi, kondisi dia tetap memuji Tuhan. Mau statusnya berubah kayak gimana pun, mau dari dia gembala kambing domba sampai dia jadi raja, dia tetap memuji Tuhan. Itu maksudnya. Gitu. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Intinya adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Next, kesimpulan. Ya. Jadi hikmat perubahan itu adalah mempertahankan hal yang prinsip dan mengubah hal yang bukan prinsip. Itu hikmat perubahan. Daud begitu ya, statusnya berubah terus, tapi yang prinsip di dalamnya itu dia pertahankan.
Dia tetap melekat kepada Tuhan. Gitu. Saya akan tutup dengan tabel berikut ini. Next. Ya. Cara dan sistem beribadah boleh berubah Bapak Ibu. Karena itu bukan prinsip. Tapi cara menyenangkan hati Tuhan itu harus tetap. Status pekerjaan mungkin kita bisa diturunkan. Tidak masalah karena itu bukan prinsip. Itu boleh berubah. Tapi status anak raja harus tetap. Sedikit atau banyaknya berkat Tuhan kita dapat banyak nih. Itu boleh berubah-ubah. Sedikit naik turunnya berkat Tuhan boleh berubah. Tapi ucapan syukur kepada Tuhan itu harus tetap. Itu prinsip. Gaji dan kekayaan mungkin kita semakin kaya. Boleh berubah-ubah dari kecil sampai besar boleh berubah-ubah. Tapi hati hamba harus dipertahankan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, di tengah perubahan-perubahan ini jangan kaget Bapak Ibu. Jangan kaget. Mungkin bagi kita ini terus berubah-ubah, tapi bagi Tuhan sebenarnya tidak berubah. Saya percaya masa ini itu pun ada dalam pemantauan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa akan ada masa seperti ini. Tuhan tidak berubah, masanya yang berubah bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak berubah. Makanya ayo sama-sama kita belajar untuk kita walaupun situasinya berubah, kondisinya berubah, inti prinsip hidup kita tidak boleh berubah. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarkan dalam segala situasi dan kondisi kami tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Biarkan sama seperti Daud, statusnya berubah-ubah, tapi hati yang melekat kepada Tuhan tidak berubah-ubah. Ajari kami Roh Kudus untuk kami terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kami berikan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga
kita terus berubah. Dan Alkitab berkata bahwa tubuh jasmani kita pun berubah, semakin merosot, semakin lemah. Anak-anak muda, engkau boleh bertumbuh semakin kuat. Anak-anak muda, engkau boleh bertumbuh semakin pandai. Engkau sedang meniti karir dan engkau sedang mengejar target hidupmu. Engkau terus mengalami perubahan. Tetapi ketahuilah bahwa di satu titik dalam hidup kita, semua yang jasmani menjadi berubah, melemah dan merosot. Tetapi biarkan hati kita untuk Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Biarkan hati kita kepada Tuhan tetap selamanya. Amin. Sama-sama menyenangkanmu. Mari kita nyanyikan secara pribadi untuk Tuhan kita. Hanya itu kerinduanku. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan aku selalu menyenangkan hatimu. Hanya itu. Mari kita berdiri bersama-sama, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, ya Tuhanku. Hanya itu kerinduanku, tiada yang lain, tiada yang kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, ku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, yang selalu menyenangkan hati Bapa, yang selalu melekat kepada Bapa. Biarkan kami semakin disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Biarkan kami sempurna sama sepertimu. Segenap jalanku memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Jangan sia-siakan waktu ibadah ini. Mari sembah Tuhan di tempatmu. Biarkan kita minta hati yang tetap untuk terus memuliakan Dia dalam segala situasi.
Situasi kami boleh berubah, keadaan kami boleh berubah Tuhan. Yang jasmani boleh berubah, tetapi apa yang ada di dalam kami biarkan itu tetap selama-lamanya. Firman-Mu, kehendak-Mu, tujuan-Mu atas hidup kami, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, rencana-Mu tidak pernah berubah. Dan biarkan iman kami pun tidak mengalami perubahan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan. Kami mau tetap selamanya. Kami mau tetap selamanya. Haleluya. 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 Mari sejenak kita teduh di hadapan Tuhan dan terima anugerah-Nya yang tidak pernah berubah itu. Situasi berubah dengan cepat dan kita tidak tahu lagi apa yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Pasti akan terjadi perubahan. Pasti akan ada goncangan yang berikutnya karena firman Tuhan menyatakannya. Pasti akan ada bencana yang berikutnya. Tetapi biarkan kita memahami ada sebuah anugerah yang tetap selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang ada di rumah, biarkan engkau juga mengalami lawatan hadirat Tuhan. Saya ditaruh Tuhan di dalam hati saya untuk mengatakan ada beberapa orang di antara engkau yang sedang mengalami sebuah perubahan di dalam hidupmu. Engkau merasa ada perhatian yang berubah. Engkau merasa ada sesuatu yang berkurang di dalam hidupmu. Dan kalau itu engkau, biarkan engkau angkat tanganmu dan menyembah Tuhan. Kalau perhatian dari orang-orang di sekelilingmu berubah, maka ada Tuhan yang tetap menyayangi dan memperhatikan engkau apa adanya. Terima kasih Tuhan. Ada kesehatan yang berubah dan engkau meratapinya. Ingat ada Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau sakit dan lemah, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidupmu. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Dan biarkan kami mengerti ada hikmat perubahan. Di dalam segala sesuatu yang berubah dengan cepat di dunia ini, ada hal yang tidak pernah berubah. Amin. Yaitu pribadi Tuhan. Amin. Dan hati kami yang terdalam kepada Tuhan. Terima kasih, berkati anak muda hamba-Mu yang melayani ini. Tuhan, kami akan berubah, orang tua akan berubah, kami akan pergi Tuhan, kami akan kembali ke surga dalam waktu-Mu. Tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Gereja Tuhan harus tetap dilayani dan harus ada perubahan demi perubahan. Terima kasih karena itu Tuhan bangkitkan gereja Tuhan. Amen. Saat ini kami bersyafaat untuk gereja Tuhan, untuk tubuh Kristus, untuk kerajaan Allah. Kami berdoa supaya mereka mengalami lawatan Tuhan. Ibadah-ibadah yang dilakukan, baik ibadah komunal, baik ibadah online, Tuhan itu mengubahkan hidup mereka. Itu membuat mereka semakin mengerti kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan yang melepaskan bangsa ini dari keterpurukan. Apapun situasinya, ada kebangkitan, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru. Kami berdoa Tuhan, dan biarkan hamba-hamba-Mu gereja Tuhan tetap terpelihara dalam anugerah-Mu. Terima kasih, kami akan pulang Tuhan, dan kami siap membawa berkat Tuhan. Sekali lagi mari angkat tangan-Mu, dan sekarang terimalah perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Terimalah
keberhasilan yang maksimal dari Tuhan. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, berkat dalam, Tuhan memberkati semuanya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak